Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, anak-anak duduk yang rapi. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami rindu malam ini Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan malam ini bertemu dengan Kau. Kami rindu jawab jamahan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, biarlah malam ini kita letakkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita letakkan semuanya di kaki Tuhan Yesus. Kita percaya hati yang berat hanya Tuhan yang mampu kuatkan. Amin.
datang ke altar-Mu Tuhan, bersujud menyembah dengan segala kerinduan kami Tuhan. Tuhan terlebih ampuni segala dosa kami Yesus. Segala pelanggaran kami, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Yesus. Layakan kami Tuhan untuk mendapatkan hadirat-Mu pada malam hari ini. Jamah Tuhan setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Berikan damai sukacita dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan sungguh Kau Allah yang sungguh luar biasa. Kami berdoa buat saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan. Kau iring di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa buat saudara kami mungkin saat ini sedang berbaring lemah, sedang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sungguh luar biasa menyembuhkan segala penyakit. Engkau dokter yang sungguh luar biasa Yesus, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan, menutup bungkus ruangan ini Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu, kami bersatu hati, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih ruangan hati kami Tuhan, Kau sucikan Tuhan, biar Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai semakin hari semakin lebih lagi dalam segala apa yang dikerjakan. Dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Senantiasa Kau berkati dengan damai sukacita yang melimpah datang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Ada haleluya, ada sukacita, semuanya capek. Iya, meskipun kita capek, tubuh kita lemah, tapi ini saatnya kita dicas ya. Saya yakin kok, pasti aja ada cerita, kesaksian, kalau ditanya satu-satu, ketika mau selamat malam Roh Kudus, ada aja tantangannya, entah itu ngantuk, entah itu di jalan ribut, entah itu terjadi apa aja masalahnya dan segala macam, tetapi itu adalah cara iblis untuk supaya menghalangi kita. Puji nama Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu ada di tempat ini duduk, bukan karena kekuatan Bapak Ibu sendiri, anak-anak, pemuda remaja bukan karena kita, semuanya karena pertolongan Roh Kudus, amin. Ya, hari ini saya ada sesuatu yang saya ingin taruh ke dalam Bapak Ibu, anak-anak, pemuda remaja, semuanya, ini kita harus dengar baik-baik. Saya berikan tema yaitu menderita sebagai Kristen, dan kita masuk di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saya ingin menyampaikan ini lebih kepada bukan secara intelek atau logiknya, tetapi lebih kepada nasihat kepada kita semua supaya kita berjaga-jaga. Sudah ketemu semua, amin? Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah Bapak Ibu, ayat ini ditulis waktu memang orang-orang Kristen di situ dikejar-kejar, enggak seperti sekarang sih. Sekarang ini memang di Indonesia kan banyaklah, kalau kita lihat gereja-gereja ditutup, sekolah-sekolah itu tidak boleh dibangun dan segala macam, tempat ibadah ditutup. Itu ternyata bukan sesuatu hal yang baru, tetapi memang udah dari zaman dulu. Dan Bapak Ibu, kabar baiknya, gereja itu, perhatikan baik, gereja itu justru bertumbuh ketika di dalam tekanan. Sekali lagi, gereja itu bertumbuh subur justru di dalam tekanan. Sekali lagi, gereja itu justru bertumbuh di dalam tekanan. Tetapi penurunan gereja, fakta sejarah mengatakan waktu apa? Waktu ketika gereja menjamur, menguasai, bahkan bisa dikatakan satu negara, bahkan satu benua, itu semuanya menjadi Kristen semua. Itu justru terjadi kemunduran.
Salah satu yang menjadi celaka adalah mengatasnamakan Tuhan dengan namanya perang salib. Itu sudah mulai mundur. Sudah mulai penurunan. Membunuh mengatasnamakan Tuhan. Dan ini terus-menerus ada. Ingat Bapak Ibu, coba kita lihat. Di mana ada mayoritas kekristenan, justru di situ terjadi sesuatu yang tidak Kristen. Jujurlah, siapa di sini? Nah tuh, di luar pulau Pak, mayoritas apa Pak? Katolik atau Protestan Pak? Tempatnya Pak Arnold. Coba saya tanya ya, mayoritas Kristen atau Katolik Pak? Katolik. Bagaimana rohaninya benar-benar Katolik atau enggak? Hanya pajangan. Tidak di tempatnya Pak Arnold, tidak juga di tempatnya kampung halaman orang tua saya di Manado sana. Dan tidak juga di daerah mana Papua yang basis Kristen, di mana lagi? Di Batak juga ada ya? Ada. Tapi kalau diperhatikan, di mana ada mayoritas Kristen, justru kalau kita lihat, kok nggak Kristen malah? Ini yang menjadi perenungan. Justru kekristenan sehat ketika di dalam tekanan. Sekali lagi nih. Jadi ternyata keadaan sekarang ini yang kita alami, itu membuat kita sehat. Kita itu seperti ikan salmon, di dalam satu kapal ada tempat besar, ada seperti kolam renang di kapal ini. Di situ ada salmon dan di salmon itu ada hiu kecil. Salmon itu akan hidup ketika hiu itu akan mengejar-ngejar terus. Ada bahaya yang mengancam justru kita ini bisa berjaga-jaga. Katakan sebelah kiri kananmu, berbahagia, menderita. Kita tidak disiksa, kita tidak dibunuh. Betul ya, kita tidak ada mengalami siksaan, dibunuh. Tetapi zaman Petrus itu disiksa. Ayo kita lanjut di ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan. Malahan di sini Petrus berkata, ketika kita dalam penderitaan, kita harus bersukacita. Karena apa? Sesuai dengan bagian. Ternyata penderitaan itu sudah ada takarannya. Bapak A bagiannya sekian, Ibu B bagiannya sekian. Penderitaan setiap orang itu sudah ada bagiannya masing-masing. Supaya apa? Ternyata supaya kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Tuhan Yesus datang. Artinya apa Bapak Ibu? Karena saya sudah pernah bilang ini berulang-ulang, yang menjadi kebanggaan kita ketika Tuhan Yesus datang bukan harta yang kita katakan, Tuhan saya sudah dapat harta sekian, mobil saya sudah 10, rumah saya sudah 15, anak saya sudah selusin. Enggak, bukan itu. Yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat percaya, yaitu kita bawa apa? Tuhan, inilah penderitaan saya. Daya jual penderitaan kita persembahkan kepada Tuhan, itu nilainya sangat mahal. Jadi kalau orang Kristen tidak menderita, tidak ada upah. Sekali lagi, orang Kristen tidak mau pikul salib, tidak menderita, tidak ada upah. Ingat ya, bukan berarti tidak masuk surga ya. Ini harus dibedakan. Kita masuk surga karena percaya. Tetapi karena percaya saja kita tidak akan dapat upah. Harus dibedakan. Upah apa? Kemarin saya sudah kasih tahu, salah satunya adalah pakaian. Upah apa? Salah satunya adalah, salah duanya apa? Mahkota dan lain-lain. Salah tiganya apa? Rumah. Ya seperti itu. Jadi di sini dikatakan suruh bersukacita. Ayat 14 kita baca lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saya lihat ya, mulai serem-serem sekarang.
apologet muda, siapa tuh? Yang muda-muda itu kalau yang dari sebelahnya ada Zuma, ada Zumba, ada apa. Pokoknya debat, saling ejek mengejek. Sebenarnya saya itu tertarik untuk apa ya, berapologet, membela kerajaan Tuhan dan segala macam. Tetapi setelah dipikir-pikir, kok terlalu agungnya, saya ketika dipikir-pikir kayaknya lebih baik Alkitab ini kalau dijadikan debat, dijadikan pedang-pedangan, lebih baik nggak usah aja. Karena apa? Tidak akan membuat orang itu bertobat. Percaya dah sama saya. Kalau kita, misalnya ada lawan kita, agama lain, bermain pedang-pedangan, dia keluarin ayatnya, kita keluarin ayatnya, terus menerus, nggak akan dia berubah. Satu hal yang membuat orang itu bertobat adalah justru ketika kita menampilkan karakter Kristus. Jadi ada satu kesaksian, ada 2 orang datang ke rumah pendeta ini. Satunya ateis, satunya kalau nggak salah agama lain, satunya ateis. Dia nyerang pendeta ini terus. Sebenarnya pendeta ini banyak ayat-ayat keluar, tapi Tuhan katakan diam. Pendeta ini hanya diam. Dia sebenarnya mau ngomong, tapi dia diam. Jadi pendengar aja. Hampir kurang lebih selama 6 bulan apa hampir 1 tahun. Pendeta ini hanya diam, dia mendengarkan. Dia jawab ya. Jadi 2 orang ini semakin tertarik datang ke pendeta ini karena biasanya kalau yang di tempat-tempat lain itu langsung pedang-pedangan. Tapi ketika datang ke pendeta ini hanya ya. Cuman hanya bermodalkan diam dan kupingnya dibuka untuk mendengar. Tidak lama kemudian 2 orang ini justru percaya kepada Yesus. Ini saya mau bilang, Alkitab ini ternyata bukan hanya dibaca, tetapi Alkitab ini, ayat itu justru akan keluar tanpa mengeluarkan satu kata pun. Artinya apa? Mereka melihat kita ini seperti Yesus. Jangan sampai kita membaca ayat, mereka melihat kita seperti iblis. Ketika kita bacakan ayat apapun, kalau mereka lihat kita seperti iblis, tidak akan ada pertobatan. Kita nasihati mereka, tidak akan orang itu berubah. Kalau hidup kita tidak mencerminkan Kristus. Tapi sebaliknya, enggak usah kita ngomong, mereka ngomong apa aja ketika kita menghadapinya dengan baik, kemudian muka kita memang karakter seperti karakter Kristus, maka tanpa bicara sepatah kata pun orang itu bisa bertobat karena mereka selalu melihat muka Yesus. Amin. Ini teknik tingkat tinggi sebenarnya Bapak Ibu. Karena orang itu paling enggak suka direndahkan. Orang itu kalau direndahkan pasti akan muncul apa? Membalas. Pasti begitu. Setiap kita direndahkan, ketika kita dihina, pasti mulut kita ini enaknya membalas. Sulit sekali untuk diam. Tetapi ketika kita diam dan kita tidak membalas, justru disitulah kemenangan orang-orang Kristen. Itulah yang disebut menderita. Saya mau tanya, lebih gampang mana? Membalas atau diam? Lebih menderita mana? Diam atau membalas? Diam. Ketika kita nggak salah, disuruh diam, itu sangat tekanan batin katanya. Tuh lihat. Tapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah supaya kamu mendapat penderitaan Kristus. Nanti waktu Yesus datang, kamu akan menjadi orang yang berbahagia. Di ayat 14,
Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Terus, tuh. Jadi anak-anak kalau di sekolah negeri, misalnya kalian diejek dan segala macam, nggak usah jauh-jauh. Om juga mengalami hal yang sama. Waktu kecil saya merasa, aduh kok menderita banget, soro banget jadi anak. Jadi ke sekolah tuh agak-agak takut juga. Sampai sempat saya bawa perlengkapan diri, entah itu apa, rantai buat apa, soalnya buat jaga-jaga. Pulang tuh suka dipukul nggak jelas, suka dikeroyok, sampai sebegitunya. Entah itu pria, entah itu laki-laki. Suka dimintain uang tanpa jelas, tanpa sebab. Bayangin, bisa dibayangin. Waktu kecil saya itu masih belum berkata, aduh kok jadi orang Kristen begini banget ya. Tetapi setelah besar, saya baru tahu, ternyata firman Tuhan sudah berkata, berbahagialah, coba kita baca lagi yang kuat. Bapak Ibu, pemuda-pemudi ini, tunggu loh, bacanya berbahagia, ini kan berbahagialah kamu, tapi kok bacanya kayak mau nangis. Ayo bacanya dengan nada berbahagia. 1, 2, 3. Amin. Kalau Yesus dinista, Yesusmu, masa Yesus jadi manusia, masa Yesus itu bisa mati, Tuhanmu iku mati telanjang, enggak pakai katok, apa segala macam, segala macam. Itu buat kita jengkel. Tetapi yang lebih kasihan, lihat ya, orang Kristen harus mempunyai berpikir jauh ke depan. Apa yang terjadi? Kita akan lihat mereka ke bawah. Mereka yang mengolok-ngolok orang Kristen, Yesus itu pokoknya segala macam bentuk, rupa, mereka jelek-jelekin Tuhan kita, mereka ada di bawah. Satu tetes air pun sama seperti orang kaya, mereka itu tidak bisa dapatkan karena mereka ada di bawah. Dan kita ada di Abraham, di pangkuan Abraham. Justru ketika mereka menjelekkan kita, dan kita punya pikiran jauh ke depan, kita akan merasa kasihan kepada mereka. Makanya Tuhan Yesus waktu sebelum dia mati, dia berdoa apa? Bapa, Engkau balas semua mereka, hancurkan. Atau enggak? Hah? Bagaimana doanya? Ya Bapa. Bagaimana? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Karena Tuhan Yesus punya masa depan. Melihat yang ngata-ngatain, nggak tahu, wah, itu yang ketawa menangis setiap hari di bawah Tuhan Yesus. Udah nggak bisa selamatin. Kalau sudah mati nggak bisa Tuhan selamatkan. Makanya kalau mau bertobat masih hidup. Kalau sudah mati udah nggak bisa. Mau didoain berapa ratus pendeta nggak bisa. Tuhan nggak bisa disogok pakai duit. Berbahagia. Berbahagia. Ayat 15. Kita baca. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Apa ini ayat 15? Ayat 15 ini adalah tantangan orang-orang yang sudah hidup menjadi Kristen. Katanya kita sudah jadi anak Tuhan.
Tetapi akibat orang-orang ini meremehkan dosa, menyepelekan dosa, justru dalam kalangan kita yang kita sudah bertumbuh, ikut Tuhan, militan, itu justru jatuh. Ayat 15 ini tantangan. Ini bukan bicara tentang orang yang tidak percaya, justru ini adalah orang-orang percaya. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Katakan kiri kanan, jangan malu. Meskipun anak-anak, pemuda remaja masih belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaan sampah mereka, ingat, jangan malu. Setiap ada orang yang mengolok kita, perhatikan ini baik-baik. Lihat Om semua. Lihat kalau mereka sedang mengolok kita, perhatikan mimiknya Om. Kita harus punya pikiran ke depan. Kita lihat ke bawah. Mereka kasihan. Apa yang mereka ucapkan sampah, mereka juga akan teriak, meminta pertolongan. Tapi tidak bisa diselamatkan. Jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Karena ini sudah penderitaan bagian kita. Justru karena mereka memaki-maki, menjelek-jelekan, menista kita, kita dapat upah. Kemuliaan. Dan mereka dapat upah juga. Kekekalan dalam api neraka. Jadi jangan bersedih ketika kita dihina dan dinista. Justru kita sedih. Kita lihat mereka ke bawah. Karena apa? Orang kaya dan Lazarus, dia tidak akan bisa bertobat kalau belum lihat faktanya. Bahwa setelah kematian ada kelanjutan hidup yang lebih indah atau lebih menderita. Kasihan. Ayat 17, 3 ayat terakhir. Ayat 17, 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Tuhan, rumah Allah sendiri, dan harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18 langsung sambung. Dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan berdosa? Ayat 17 ini adalah penampian. Atau Bapak Ibu tahu penampian enggak? Penyaringan. Penampian itu sama seperti, saya masih kecil masih lihat. Kalau beras habis ditumbuk, begini. Pernah lihat nggak? Jangan-jangan nggak pernah lihat kalau anak-anak. Itu yang dedek, apa namanya ya? Dedek ya? Gabah. Gabah yang oren-oren. Itu kan terbang tuh. Berasnya nyangkut. Kalau nggak ngerti lagi saringan lah. Ini penyaringan atau pemilihan. Sama seperti 5 anak darah bodoh dan 5 anak darah bijaksana. Sama seperti perumpamaan gandum dan ilalang. Gandum berisi, ilalang gak ada isi. Ini ayat 17, sama-sama orang Kristen, sama-sama di dalam gereja, tetapi nanti ada pemisahan. Saya berdoa semuanya tetap kita itu benar-benar semuanya berisi. Bapak Ibu, keberhasilan seorang gembala adalah ketika dia punya jemaat 100-100-nya di hadapan Tuhan, gol semua, masuk surga semua. Tetapi
Ada seorang hamba Tuhan yang punya jemaat 1.100.000. Masuk surga 900. Enggak. Itu sebuah kegagalan besar. Jangan lihat jumlahnya, tetapi persennya. Kelihatan 100.000 besar, tetapi 900.000-nya itu kemana? Ini yang menjadi doa kita. Jangan sampai kita setia, kita akan jatuh. Dan Bapak Ibu lihat di ayat 18 ini gak main-main. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Artinya apa? Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, serangan iblis ini akan semakin membabi buta. Luar biasa. Jangan kita pikir semakin ke sini serangan iblis itu semakin melemah. Bapak Ibu, siap-siap. Semakin kedatangan Tuhan, semakin akan membuat iman kita goncang. Jangan kaget kalau pemimpin-pemimpin rohani kita, yang kita anggap kudus, dia jatuh. Entah itu dalam dosa perselingkuhan, dosa uang, dosa segala macam yang kita anggap paling hebat, itu jatuh. Sehingga kalau mereka aja jatuh, pengikutnya bagaimana? Saya mau tanya nih, kira-kira kalau ada seorang hamba Tuhan, kita sudah menjadi jemaatnya, kemudian dia jatuh dalam kondisi yang begitu luar biasa, apakah Bapak Ibu masih tetap percaya Tuhan? Mungkin berkata iya, tapi sebagian lagi dia akan merasa kecewa, dia akan katakan, wah, oh, belum lagi ada banyak jemaat yang diperdaya oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga menimbulkan sakit hati. Enggak sedikit sekarang banyak cerita-cerita jemaat-jemaat yang tidak mau ke gereja karena sakit hati dengan gembala. Barusan kemarin saya pelayanan, seorang bapak, dia sakit hati dengan 3 bapak gembalanya. Dengan orang seperti ini, saya nggak bisa memberikan apapun ayat, karena percuma, traumatik yang seperti itu. Yang dia butuhkan adalah, dia harus mengenal saya lebih dekat. Itu yang saya ingin bagikan Bapak Ibu, tolong. Jangan kira ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita sudah bisa khotbah, kita sudah bisa singer, kita sudah bisa main musik, kita sudah bisa WL, kita sudah bisa apapun pelayanan di dalam gereja. Justru hati-hati. Firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun lalu menjadi nubuatan di hari ini. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Ingat ya, orang benar ini orang kudus. Siapa orang benar? Saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu doakan saya. Doakan Tuhan supaya Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anaknya tidak jatuh di dalam pencobaan. Bapak Ibu, saya bukan orang kuat. Saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan jatuh yang saya pikir hebat dan luar biasa. Saya berpikir, mereka aja bisa jatuh ya apalagi saya. Bukan berarti saya berkata saya mau jatuh, enggak. Tapi saya mengukur betapa liciknya iblis ini loh. Oleh karena itu salinglah kita mendoakan. Karena gembala sehebat apapun, pastor, pendeta yang sembuhkan orang sakit, orang mati bangkit pun masih jatuh bisa di dalam dosa. Ingat, jangan terperdaya oleh hamba Tuhan yang ada di mimbar. Sekali lagi, jangan terperdaya oleh kehebatan, baik dia dikasih mujizat membangkitkan orang mati, orang sakit sembuh, itu jangan terperdaya. Fokuskan hidup kita
hanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi kecewa. Kita lihat aja barometer kehidupan hamba Tuhan dan kehidupan pelayan-pelayan yang ada di depan. Jangan dilihat waktu di mimbar, tapi dilihatlah waktu di rumah dan waktu dia bekerja. Sekali lagi, ibadah kita jangan menjadi patokan di mimbar. Ini termasuk berlaku untuk saya. Lihatlah saya di rumah, lihatlah saya di dalam pekerjaan. Ya kalau saya memang pekerjaannya pelayan, gitu. Tapi kalau para pelayan-pelayan sini, yang menjadi acuannya, apakah hidup kita itu lurus apa enggak, waktu di dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaan. Kalau anak-anak, ketika bergaul di sekolah. Ingat, banyak orang benar jatuh. Bahkan ada ayat, sepertiga bintang di langit jatuh. Bintang, orang-orang bersinar, hamba-hamba Tuhan, luar biasa, jatuh. Kita yang bukan bintang, jangan ikut-ikutan jatuh. Saya merasa diri saya bukan bintang. Karena bintang itu sudah bersinar, wah luar biasa. Mereka aja bisa jatuh, apalagi saya. Selalu saya berdoa, Tuhan, jangan sampai jatuh. Dan ketika lihat hamba Tuhan jatuh, atau pelayan-pelayan Tuhan jatuh, kita juga jangan berkata, weh, jangan ngolok-ngolok. Karena itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Yang jelas kita harus apa? Mendoakan. Terakhir ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi ayat 19, kunci supaya orang Kristen tidak jatuh adalah yang pertama adalah rela menderita. Artinya apa? Pikul salib. Kalau pikul salib jangan mengeluh. Kita harus berkata berbahagia. Yang kedua, menyerahkan jiwa kita. Ingat di dalam jiwa ada apa saja? Ada 3. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita serahkan jiwa kita kepada Tuhan. Jangan serahkan jiwa kita kepada iblis. Dan ketiga terakhir, selalu berbuat baik kepada pencipta yang tuh. Siapa pencipta kita setia? Kepada Allah. Jadi jangan tinggalkan ibadah. Kita harus berbuat baik. Salah satu perbuatan baik kita datang ke rumahnya Tuhan. Amin. Meskipun di rumah juga ada Tuhan. Tapi lebih sopan kalau kita yang datang ke rumah Tuhan. Kalau kita anak-anaknya, saya punya anak, atau Bapak Ibu punya anak, kan lebih sopan kalau anaknya datang, meskipun kita pun bisa datang ke rumah anak kita. Oleh karena itu, jangan jemu berbuat baik. Ingat, apa saja yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita masuk di dalam doa.